Oke, apa tadi? Niat yang baik dalam belajar, mencari ridha Allah, menghilangkan kebodohan, mengharapkan kebahagiaan akhirat. Yang nomor 4, mendirikan dan melestarikan. Ya. Ketika anak-anak berniat untuk melestarikan agama Islam ini, insya Allah kita semuanya akan menjadi benteng agama Islam dari musuh-musuh agama orang Islam. Orang Islam akan menyerang orang Islam akan menyerang orang Islam. Kita sebagai ilmuwan, orang yang berilmu akan membentengi agama kita dari serangan mereka. Ada yang jadi ahli kimia, ada yang jadi tentara, ada yang agama, ya terhadap agama harus membentengi akhlak akidah orang-orang Islam, dikuatkan supaya mereka tidak masuk ke agama lain. Sudah keluar dari agama Islam berarti masuk neraka. Ya dibentengi akidahnya, tauhidnya. Bagi pemuka agama Islam, sebagai tokoh-tokoh Islam, kemudian jadi tentara, jadi polisi, monggo, nggak apa-apa. Bentengilah agama Islam dengan cara apa? Ketika ada orang yang mau menghancurkan masjid, ada yang mau buat rusuh acara-acara agama, dibentengi, dicegat, ya. Jangan sampai terjadi kerusuhan antar umat agama, terutama di Indonesia ini, karena banyak umat beragama yang lain selain Islam. Ya. Kemudian, seumpama anak-anak besok ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang kaya raya, jutawan, miliarder. Ada yang amin anak-anak. Didoakan. Ya, jadi orang kaya raya, miliarder, jutawan, kemudian karena niat belajarnya tadi mulai dari awal adalah untuk melestarikan agama Islam, menghidupkan agama Islam, dijadikan orang yang dermawan, menolong orang-orang yang kekurangan, dibantu. Kamu belum makan ya? Ayo buka kamu, ambil di rumahku, ambil di rumah saya, ada makanan yang banyak, kasihkan. Ya, tolong orang-orang yang tidak mampu itu. Ya, nak? Ya. Gimana? Orang muslim. Ini kayaknya kebanyakan dari sinetron ini ya. Kebanyakan dari sinetron. Ya, yang sinetron apa? Ya. Baik, anak-anak, jadilah orang yang mempunyai budi pekerti yang baik, memiliki akhlak yang baik. Kalau anak-anak lihat di televisi, sinetron itu biasanya ada yang menggambarkan orang yang akhlaknya buruk, kemudian berakibat seperti apa, kan ada ya? Ya, ada. Karena itulah contoh, ya. Oh, berarti kalau kalian dari sinetron harus diambil sisi positifnya, sisi baiknya. Oh, berarti kalau marah-marah kemudian mengolok-olok orang itu nggak boleh, nanti akan jadi seperti. Nah, akibatnya orang seperti itu mau meninggal kemudian tabrakan, kemudian mau meninggalnya nggak enak, pokoknya nggak sampai apa kan gitu. Seperti itu kan biasanya di sinetron. Ya. Nah, karena itu jangan ditiru yang negatif itu, yang jelek-jelek itu. Ambil yang positif. Bagaimana? Maaf, tak jelas. Alqomah. Nah, ada cerita juga di Alqomah, sahabat Rasulullah, karena dulunya pernah menyakiti hati orang tua, sehingga orang tuanya merasa
marah ke anak tersebut, si Alqamah. Sehingga Alqamah ketika mau meninggal sulit. Biasanya di ahli ibadah, ahli sholat, selalu ke masjid, selalu wiridan, selalu ngaji, baca Al-Quran. Tapi kok kenapa ketika mau meninggal sulit sekali mengucapkan la ilaha illallah. Padahal ketika hidup sehat dia selalu mengucapkan itu. Ternyata dia mempunyai masalah kepada ibunya, pernah menyakiti hati ibunya. Ya, apakah anak mau seperti ini juga? Mau meninggal nggak bisa mati-mati. Udah namanya mau ke sini nggak mati-mati, sakit sekali. Katanya berdosa, namanya membunuh, nggak boleh. Nggak boleh. Berdosa sama Allah, hanya kepada manusia saja. Membunuh orang, berdosanya tidak hanya dengan manusia itu saja, kepada Allah juga. Nah, ya nggak boleh, makanya membunuh orang bersama manusia itu nggak boleh. Kecuali yang bagian petugas kayak Al-Buju, ya, di negara-negara yang yang syariat agama Islamnya dipakai, seperti Saudi Arabia, ketika ada orang yang bersalah atau pernah membunuh orang, hukumannya adalah dibunuh. Ya, yang dibunuh ketika diadili itu, yang membunuh itu namanya Al-Buju. Ya, yang memotong tangan itu juga Al-Buju. Saya pernah dapat cerita. Ya. Nggak mesti besar. Dan jelas pedangnya itu tajam. Dosa enggak dosa, karena itu tugasnya. Yang nggak boleh adalah yang nggak mempunyai tugas kemudian bunuh orang, itu yang dosa. Mas Fadil, ya, itu yang dosa. Yang kalau agungnya gimana nggak dosa? Pada waktu saya pernah jumpa dengan orang yang biasa ke Arab Saudi, itu ketika ada eksekusi orang yang mau dipancung kepalanya atau dipotong tangannya, itu dihadirkan di lapangan masjid, dilihat orang banyak orangnya meninggal. Ya, kemudian diumumkan, ini orang telah melakukan kesalahan, telah membunuh saudaranya, maka hukumannya adalah mati. Nah, udah wis. Kepalanya gelundung. Iya, dipenggal. Ada gelundung. Kemudian jalan-jalan. Kepalanya ada kepalanya. Nah itu hukumannya seperti itu. Begitu juga orang yang bersalah ketika mengambil atau mencuri, tangannya dipotong juga di hadapan orang banyak gitu. Ini orang telah mencuri uang hibah sejumlah sekian puluh real, sekian ratus real, maka hukumannya adalah dipotong tangannya. Kalau dipotong, kemudian dimasukkan di minyak panas. Enggak, biar apa? Mampet ininya pembuluh darahnya biar nutup. Kalau enggak gitu nanti mati terus hingga mati dan kehabisan darah. Nah, nutup, udah. Mengulangi lagi, potong yang habis kanan, kiri. Mengulangi lagi, kakinya potong. Kanan, kiri. Kalau lambat kan bisa disambung. Ya, makanya jangan sampai anak-anak itu melakukan mencuri. Mencuri itu sangat diharamkan karena itu bersangkut dengan kesejahteraan masyarakat, mengganggu orang mencuri, mengganggu nggak sama masyarakatnya, mengganggu orang kan ya, merugikan orang lain. Baik, paham anak-anak? Jadi itu ya tadi niat untuk belajar, diantaranya yaitu mencari ridho Allah. Kemudian
menghilangkan kebodohan. Yang ketiga, mengharap kebahagiaan kebahagiaan ya, menghidupkan agama Islam dan melestarikan agama. Islam. Sudah hafal? Silakan tulis itu. Sekarang yang belum tulis. Sudah. Yang sudah oke nggak apa-apa. Yang belum silakan tulis. Yang nomor 4 menghidupkan agama. Tuliskan kasih kepala. Ya, belum. Ya. Yang nomor 2 menghilangkan kebodohan. Apa hadisnya tentang masalahnya? Innamal A'malu binniyat. Oke. Apa enggak? Itu kan sudah dapat. Menghidupkan agama, mengharap Nomor 3. mengharap kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat. Nomor 4 menghidupkan agama Islam. Nomor 5 mengharap kebahagiaan akhirat. nomor 5 melestarikan agama Islam. Nomor 5 kan melestarikan agama Islam. Iya, nggak apa-apa, Lis. Sama saja. Sudah, Nana? Mas Fadil, Idris, Mas Fadil. Apa beli? Baik, anak-anak semuanya, sambil menulis ya. Kelas. Yes. Ketika kita belajar niatnya benar, ya tidak hanya ingin mencari sebuah ketenaran, sebuah Islam. Sebuah keinginan diikuti oleh orang lain, ya itu akan menjadikan anak bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Yang nomor 4 menghidupkan agama Islam. Yang nomor 5 melestarikan agama Islam. Membacanya Melestarikan agama Islam. Mas, rusak Mas. Ininya yang rusak Mas. Ya, ininya ada yang rusak. Kalau itunya rusak nggak apa-apa. Kalau pensilnya rusak nggak apa-apa. Oke, jagalah barang-barang yang ada di sekolah kita. Ya, jangan jadi rusak. Oke, anak-anak, ketika anak-anak niatnya tadi itu benar, maka ketika sudah berhasil belajarnya, sudah jadi seorang ilmuwan, profesor atau yang lainnya, maka dia akan menjadi orang yang benar juga ketika melakukan sesuatu. Mau jadi presiden yang jujur, yang adil, ya tidak pernah korupsi. Nah, kalau memang niatnya tadi benar.
Korupsi itu. Pencurian. Korupsi itu macam-macam. Kayak anak-anak harusnya datang jam 7, kemudian datang di sekolah jam 7:15. Nah, itu namanya korupsi waktu. Korupsi uang. Beda lagi kalau izin, ya. Kalau izin Ustaz, saya izin datangnya telat karena ada keperluan. Oke, kalau korupsi uang bagaimana? Seharusnya uang yang dipegang untuk atau diamanatkan untuk membangun atau membangun masjid sejumlah 100 juta, kemudian diambil yang 10 juta buat dirinya. Yang 90 juta dibuat untuk bangun. Yang 10 juta ini mana? Tidak ada. Nah, itu namanya ya, padahal digunakan untuk membangun semuanya, tapi ternyata diambil untuk pribadinya 10. Nah, 10 juta itu namanya korupsi. Ya, oke anak, coba dibuka bukunya sekarang. Halaman Sama. Halaman 25. Mohon maaf. Iya. Kita dalam berilmu. Halaman 25 sedang dalam berilmu. Sukunya dibuka. Langsung aja. Langsung Indonesianya, artinya coba halaman 26 dibaca. Nah, ini cukup. Sekali. Coba Ustaz ingin anak-anak membacanya dengan di dalam hati, ya. Kemudian dibaca dalam satu bab ini, mulai dari 26 sampai 27. Silakan dibaca. Nanti Ustaz akan tanya, apa kesimpulan dari kalian yang baca? Ya, apa yang kesimpulan dari yang kalian baca? Silakan dibaca. Silakan dibaca. Untuk beri waktu. Mas, tangan baca ini, ya, sampai sini. Indonesia ya. Sampai halaman 27 ini. Ya. Memang ada saran. Tadi
Apa dah? Apa dah? Di dalam apa bunyi? Kalau kamar mandinya bisa minum. Sampai 1945. Aku sampai 130. Udah selesai? Udah selesai? Udah selesai? Apa kesimpulan dari kalian baca? Kita merendahkan menggunakan. Hah? Ahli ilmu sebenarnya tidak merendahkan atau menghilangkan dirinya dengan menggunakan tidak. Bisa tanya kesimpulan, nggak dibaca semuanya. Kesimpulan aja, bagaimana intinya? Intinya apa? Tidak merendahkan ilmu. Sombong dan rendah hati. Coba Mas Galih. Mas Galih. Nanti Mas Galih. Hah? Jangan apa? Bersikap pipa. Ya. Ya, Mas Andri apa? Mbak Ermin, kesimpulannya apa? Iya. Kesimpulan dari yang kita juga. Mas Galih tadi menyimpulkan bagaimana? Bagaimana? Mas Galih, pertanyaan tidak sombong, rendah hati. Hari ini ya. Bagaimana itu? Apa kesimpulannya? Oke. Sudah. Mas Habib apa lagi? Dan kali ini orang bersikap rendah hati. Rendah hati. Ya sampai? Oke, alhamdulillah. Oke, Nana. Baik, kesimpulan dari bacaan yang kalian baca semuanya tadi. Di antaranya sebagai orang yang ahli, ya, kita harus rendah hati. Rendah hati itu bagaimana? Tidak sombong. Rendah hati tidak sombong. Berarti boleh nggak orang yang belajar ini kan masuk ahli ilmu kan belajar itu
Ya. Kemudian menyambungkan aku loh ahli matematika. Siapa yang ini? Ayo, siapa yang di sini? Ahli matematika. Ayo, ini sama saya. Nah, boleh nggak seperti itu? Meskipun dia pandai matematika, tetap rendah hati. Meskipun dia pandai ilmu agama, tetap harus rendah. Paham? Kemudian tidak meremehkan orang lain, baik itu orang sesama belajarnya atau orang lain yang belum belajar. Bagaimana contohnya? Contohnya Mas Andre sudah belajar tentang sholat, ya, sudah belajar tentang tata cara sholat yang benar. Kemudian Mas Dwi datang. Kebetulan Mas Dwi belum tahu tata caranya sholat dengan yang benar. Kemudian sholat jamaah. Kebetulan satu masjid. Sama-sama jadi makmum. Kemudian Mas Ali di sebelahnya Mas Dwi. Oke, ternyata Mas Dwi sholatnya Allahu Akbar. Nah, itu Mas Andre gini. Oh, karena dia sudah belajar tata caranya sholat. Tapi di dalam hatinya anak ini tuh sholat kok ulang-ulang atau belajar benar. Termasuk meremehkan. Enggak boleh seperti itu. Contoh Mas Dwi, contoh saja. Ya bisa jadi kebalikannya. Ya, oleh karena itu anak-anak kalau sudah belajar apapun, terutama tentang ilmu ibadah, ilmu sholat, harus langsung dipraktekkan. Ya, apa tadi? Tidak boleh meremehkan orang lain. Ya, seperti itu ya. Oh, berarti bagaimana seperti Mas Andre? Oh, kalau itu kayaknya belum tahu. Nanti kalau besok kita diberi tahu. Ya, oke. Ada pertanyaan di sini? Enggak. Jadi orang yang memiliki ilmu tidak boleh apa? Meremehkan. Tidak boleh sombong. Terus yang kedua? Tidak boleh meremehkan. Karena sifat sombong itu yang berhak memiliki adalah Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Tidak ada yang bisa menciptakan dunia ini kecuali Allah. Ya? Bisa roh? Kenapa kok? Berkatalah yang ya, oke. Jadi yang berhak sombong hanyalah Allah. Meskipun itu seorang nabi tidak boleh sombong. Meskipun seorang yang derajatnya tinggi, ilmunya kayak profesor, ilmuwan, tidak boleh sombong. Setelah menemukan penemuan yang lainnya, tidak boleh sombong. Bisa jadi penemuannya itu ada yang salah. Ya, oke. Mungkin anak-anak besok ketika sudah besar, ketika sudah kuliah, telah menemukan apa gitu, Mas? Telah menemukan mobil yang bisa jalan di air, makanya gitu, tanpa menggunakan bahan bakar bisa jalan. Mungkin tinggi. Kayak tahu lah, ya, enggak bisa jalan di air, tapi tidak menggunakan BBM. Bahan bakarnya bukan bensin, bukan solar. Ustaz, kalau mobil tanpa BBM berarti isinya air. Enggak tahu, makanya bisa nggak tahu. Mungkin bisa menemukan hal seperti itu. Kemudian menyombongkan diri. Oh, ini karya saya, ini orang lain nggak boleh kalian tahu. Hanya aku sampai kalian tahu ya. Boleh saya bocorkan ini orang lain biar berguru pada saya. Biar saya ada orang yang seperti itu. Kalau punya penemuan, punya ilmu, berbagilah ke yang belum tahu. Oke, paham anak-anak? Itu adab mencari ilmu. Apa tadi? Sebagai orang yang berilmu harus rendah hati, tidak boleh sombong. Kedua,
Tidak boleh meremehkan orang. Yang ketiga, yang ketiga, apa yang ketiga? Apa tadi ya? Tidak boleh meremehkan orang lain. Oke, terima kasih anak-anak. Ada yang pertanyaan? Ayo, mari kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Istiadat dan doaan